Tabi'un. Perkenalkan, saya Laili Ramawati, mengajar di SMP Negeri 3 Seragi. Dan saya adalah salah satu mahasiswi PPG PAI Batch 2 tahun 2024 pada LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 RPP 1 dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah rapi sepertinya kelasnya. Sudah siap belajar? Sudah. Ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Memberi salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Semangat belajar hari ini? Semangat. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya? Ya. Ada yang tidak masuk? Tidak. Nihil? Bagus. Ditingkatkan kerajinannya ya. Kalau tidak ada alasan yang penting, harus sekolah setiap hari. Kecuali hari apa? Minggu. Ya, hari Minggu nggak usah sekolah ya. Nah, baik. Hari ini kita mau belajar apa ya? Pelajaran apa sekarang? Pendidikan? Jangan salah ya, bukan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Sujud. Sujud. Masih ingat? Ada sujud apa saja yang kita bahas kemarin? Sujud tilawah. Kenapa kita diperintahkan sujud syukur? Dilakukan ketika apa? Bagus. Masih diingat ya materi kemarin? Jangan dilupakan seperti kalau mantan dilupakan, tapi kalau pelajaran jangan dilupakan, oke? Ada yang tahu nggak? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, nih kasih tahu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Kenapa sih kita perlu untuk mempelajari materi ini? Kenapa? Sering nggak kita melakukan gibah? Sering. Apa sih gibah itu? Membicarakan kejelekan orang lain. Gibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain. Sering sekali kita melakukannya, ya nggak? Di sekolah, di rumah, dari yang anak kecil sampai yang mbah-mbah, ya nggak? Mbahnya di rumah masih sering gibah nggak? Nah, kalian suka gibah? Ya bener. Nah, bagus. Kalau nggak suka gibah, bagus. Kalau yang masih suka gibah, tolong. Kita hari ini akan mempelajari materi tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Biar kalian paham kenapa kok kita tuh dilarang gibah. Kenapa kok gibah itu tidak diperbolehkan? Padahal gibah itu enak loh. Bu, enak loh duduk-duduk bareng sama temen, terus ngomongin si dia, ya enggak? Nah, hari ini kita akan mempelajari ini biar kalian tidak terjerumus terlalu jauh, karena gibah ini adalah perilaku negatif yang harus kita tinggalkan. Oke. Nah, dalam pembelajaran materi kali ini, setelah selesai pelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian gibah dan tabayun. Yang kedua, mampu menyebutkan dalil gibah dan tabayun. Harus tahu Quran surat apa yang melarang gibah, Quran surat apa yang memerintahkan kita untuk tabayun. Kemudian kita juga memahami apa sih bahaya dari gibah dan manfaat tabayun itu apa aja sih.
gibah, gibah ini adalah menggunjing, yaitu berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya. Jadi yang dinamakan gibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang orang yang dibicarakan. Nah, kalau misalnya orang itu ngomongin, kemarin si Vika dapat ini loh, dapat juara 1 misalnya. Nah, itu berarti gosip bukan, gibah bukan? Bukan, karena yang dibicarakan apa? Kebaikan ya. Nah, tadi Vika mengatakan karena yang dibicarakan kebenaran. Perbedaan antara gibah dengan membicarakan sesuatu yang benar itu apa bedanya? Nih, misalnya orang itu ngomong, kemarin si Vika itu ini loh bolos sekolah loh, padahal itu tidak terjadi. Nah, itu namanya berarti apa? Nah, terus ketika itu benar terjadi, kemarin si Vika bolos loh, nah itu benar-benar Vika itu bolos, berarti itu namanya gibah. Jadi perbedaan antara gibah dengan fitnah sama-sama membicarakan kejelekan. Yang membedakan adalah gibah itu benar terjadi, sedangkan fitnah itu tidak terjadi. Paham? Bisa dipahami ya? Nah, gibah ini dianggap sebagai dosa besar. Kita agamanya apa? Bisa. Mengenal tentang dosa? Kalau dosa nanti apa hukumannya? Masuk neraka. Nah, di akhirat nanti akan masuk neraka. Nah, kita harus yakin bahwa perilaku gibah itu adalah perilaku dosa. Oleh karena itu harus kita tinggalkan. Selanjutnya, larangan tentang gibah dijelaskan dalam Quran surat apa? Al-Hujurat ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semangat, suaranya dikeluarkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya bagus. Artinya coba Imran dibaca. Imran. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perbuatan perbuatan Apa perbuatan? perbuatan Oh, itu salah sedikit ngetiknya itu. Lanjut. kecurigaan karena sebagian dari sangka itu dosa. Berburuk sangka itu maksudnya. Sangka itu Itu dosa. dosa Dan dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini jelas dikatakan, hai orang-orang yang beriman, beriman gak? Beriman ya. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari keburukan orang lain, jangan menggunjing satu sama lain. Orang yang menggunjing diibaratkan apa? Memakan daging saudaranya sendiri. Nah, seseorang yang suka menggunjing, suka gosip, suka ngomongin temennya, itu diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kalian tahu bangkai? Mau makan bangkai? Sudah ya, jorok ya, jijik ya. Maka dari itu kalau kalian tidak ingin memakan bangkai, tinggalkanlah yang namanya gibah. Selanjutnya, bahaya
Bre, udah tahu nggak gosip terbaru? Weh, cakep-cakep, apaan tuh? Kamu tahu kan si Caca? Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, boy. Lanjut banget sih, sekali banget gue gak sayang kemarin jadi antarin cowok ke sekolah, coy. Nah kan, valid info yang gue dapetin. Kok gitu ya si Caca? Kayaknya sih valid, tapi banyak cowoknya. Ngeri Weh, pada gila nih. Bagus, bagus. Kamu aku kalau manusia macam ini. Padahal nih ya, dia pernah bilang gak mau pacaran, coy. Lanjut terus. Makin banyak loh temanku di neraka nanti. Ih, sok suci banget ya, Caca. Gila, terus fitnah. Dosa pakai komplit lah ini. Manusia-manusia macam mereka nih tak sadar loh kalau makan dan daging saudaranya sendiri. Nah, apa yang dikatakan dalam video tersebut? Satu perilaku gibah ini tadi ya. Ada siapa tadi, dua orang yang lagi ngomongin tentang Caca. Nah, katanya si Caca itu kemarin apa katanya? Boncengan sama cowok. Padahal kamunya nggak pernah mau pacaran, tapi ternyata boncengan sama cowok gitu kan? Terus dia ngomongin terus semua kesalahan-kesalahan Caca. Benar tidak hal itu dilakukan? Tidak baik. Seharusnya ketika kalian jadi temennya itu, kemarin si Caca dibonceng cowok loh, harusnya kalian menanggapinya seperti apa? Nah, berpikir positif seperti tadi. Berpikir positif, mungkin itu saudaranya ya. Terus apa lagi? Apa? Mungkin itu abangnya. Nah, mungkin itu abangnya. Itu kakaknya loh, kamu ini sembarangan pacarnya, itu kakaknya loh gitu ya. Jadi terputus gibahnya, nggak berlanjut. Kalau kalian ini menimpali, oh iya begini, nah tambah panjang, tambah senang nih si setan ini ya nggak? Hihi katanya tadi kan, pokoknya temanku nih nanti di neraka ya kan? Nah jadi putuslah rantai gibah, jangan kalian malah memperpanjang jalan untuk menuju neraka. Oke, dari materi tentang gibah dan tabayun ini ada yang bertanyakan? Paham ya? Apa itu gibah? Tabayun? Mencari kebenaran. Oke, sekarang akan ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti ibu kasih kalian masing-masing kasus tentang gibah dan tabayun. Kalau didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Jika ada yang tidak paham dengan tugasnya, silakan ditanyakan boleh. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ini gabung aja ke sini, biar 3, 4, sini 4. Ya, gabung aja. Kalau kursinya di bawah sini nggak apa-apa, depan sini. Ya, boleh. Kursinya bawa ke sini aja. Silakan didiskusikan. Kerja bersama, jangan hanya satu orang yang menjawab. Kelompok 1 permasalahannya tentang apa? Teman yang membicarakan teman lain secara negatif. Membicarakan temannya. Kelompok 2 Berbicara tentang teman yang gagal dalam ujian. membicarakan kegagalan temannya. Kelompok 3 Gosip tentang teman yang
Terus moderatornya kalau mau sendiri boleh, itu majunya sendiri, tapi nanti buat persekerannya dapat orang saya sendiri sebentar, saya di belakang ini. Iya. Apakah tindakan Ayu tersebut termasuk gibah? Ya, tindakan Ayu termasuk gibah karena
kemudian menciptakan kegagalan nikah kepada teman-temannya di luar kelas. Beberapa teman Citra merasakan tidak yakin dengan kemampuan Rika. Apakah tindakan Citra ini termasuk gibah? Ya, tindakan Citra termasuk gibah karena dia membicarakan kegagalan Rika di luar kelas. Diperhatikan temannya Dan tanpa mengetahui alasan atau kondisi yang menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Vera sebagai moderator, Amanda dan Intan sebagai penyaji. Tentang kelompok kami, kasus gosip tentang teman yang sering terlambat. Ini sering mendengar bahwa temannya dia sering terlambat datang ke sekolah. Ini merasa prihatin dan berpikir bahwa dia mungkin punya masalah pribadi. Tanpa bertanya langsung kepada Lola, Dini menceritakan hal ini kepada teman-temannya yang lain. Pertanyaan satu, apakah tindakan Dini termasuk gibah? Ya, tindakan Dini termasuk gibah karena dia menyebarkan informasi tentang Lila yang belum tentu benar tanpa klarifikasi langsung dari Lila. Ini dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap Lila. Pertanyaan 5. Apa yang seharusnya dilakukan Dini sebelum membicarakan Lila kepada orang lain? Dini seharusnya melakukan tabayun dengan bertanya langsung kepada Lila. Mengapa dia sering terlambat? Jika Lila merasa nyaman, dia bisa memberi penjelasan yang dapat meluruskan kabar yang beredar. Pertanyaan 3. Bagaimana cara Dini mendukung Lila jika dia merasa prihatin dengan keterlambatannya? Dini bisa mendukung Lila dengan menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah yang menyebabkan keterlambatannya, misalnya memberikan informasi tentang cara mengatur waktu atau menawarkan untuk belajar bersama agar Lila merasa didukung tanpa harus membicarakan masalah di belakang. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dong. Oke, dari ketiga kelompok tadi sudah menyajikan dengan berbagai kasusnya masing-masing. Ada yang membicarakan tentang temannya karena sering terlambat, ya Arfan. Kemudian ada juga yang membicarakan temannya tentang apa tadi, kelompok 1? Kelompok 1 kasusnya apa kasusnya? Teman yang membicarakan teman lain secara negatif. Membicarakan keburukan orang lain. Yang kelompok 2 Berbicara tentang teman yang gagal dalam ujian. tuh membicarakan kegagalan temannya. Boleh tidak? Tidak. Tidak, temannya gagal, sedang sakit, temannya hatinya tidak baik-baik saja. Harusnya kita mendukung sebagai teman, bukan malah membicarakan kegagalannya kepada orang-orang, ya. Itu akan dapat merugikan temanmu. Paham? Paham. Jadi kesimpulan dari materi hari ini apa? Apa kesimpulannya? Gibah adalah perbuatan buruk yang harus ditinggalkan karena sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Poin penting dari materi yang telah kita pelajari adalah gibah adalah sesuatu hal yang negatif yang harus kita tinggalkan. Dengan alasan apapun kita tidak diperbolehkan untuk melakukan yang namanya gibah. Dan kita diperintahkan untuk melaksanakan tabayun. Paham ya dengan materi hari ini ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Bagus. Baik, alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin menekankan kepada kalian, kita sudah mempelajari bahwa gibah itu dilarang. Gibah itu perbuatan dosa yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Kemudian tabayun perlu atau penting kita lakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dan menjaga apa? Jaga apa? Menjaga
tersebut mengklarifikasi berita tersebut terlebih dahulu sebelum menyebarkan ke orang lain. Apalagi media sosial ya. Mulutnya Bu saya nggak pernah ngomongin orang kok Bu, tapi jempol saya Bu yang olahraga ya kan. Nah malam-malam jempolnya nih olahraga tetep tahu-tahu udah ngomongin sampai Z ya. Ya walaupun jari kalian yang ngomong itu tetap gibah kalau kalian ngomongin orang lain. Karena gibah itu bisa di dunia nyata, bisa di media sosial. Bahkan media sosial itu lebih dahsyat dampaknya. Kenapa? Karena di media sosial kalian post satu, yang nonton bisa ribuan, yang nonton gak hanya di Indonesia, bisa sampai luar negeri ya. Ya tidak? Ya. Bisa komitmen? Bisa. Mulai saat ini stop? Iya. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk tugas di rumah nanti akan Ibu kirimkan soal melalui Google Form yang akan Ibu kirim di WA. Punya grup semua ya? Masuk semua di grup? Nanti di rumah boleh dibuka untuk LKPD-nya akan Ibu kirimkan di grup ya. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan di grup nanti, oke? Oke, jika sudah dipahami semua, tugasnya sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh disiapkan kita